Perkenalkan, nama saya Meta Hatila Iya dengan NIM 2304050003, angkatan 2023 unit 1, mata kuliah Biogeografi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aldiluan SPD MPD. Baik, di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna meliputi beberapa bagian, yaitu 1. Faktor iklim, di mana faktor iklim adalah kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Iklim cukup dominan dalam mempengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Kedua, fisiografi, di mana fisiografi ini merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi kondisi yang berlaku di suatu daerah, habitat, dan distribusi tumbuhan dan hewan. Ketiga, faktor edafik adalah faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu. Keempat, faktor biotik adalah mikroba dan organisme lain yang berperan dalam penguraian bahan organik dan dapat ditemukan di tanah, air, udara, atau pada organisme lainnya. Selanjutnya, peran setiap faktor dalam mempengaruhi persebaran flora dan fauna. 1. Peran faktor iklim dalam mempengaruhi persebaran flora dan fauna sangat dominan dalam menentukan kehidupan flora dan fauna, mencangkup beberapa bagian yaitu suhu, kelembaban udara, angin, dan curah hujan. Kedua, peran faktor edafik atau tanah dalam mempengaruhi persebaran flora dan fauna sangat penting karena tempat flora dan fauna tumbuh dan berkembang biak, mencangkup beberapa bagian yaitu tekstur tanah, tingkat kegemburan, mineral organik, mineral anorganik, dan kandungan air tanah. 3. Faktor fisiografi atau relief dalam mempengaruhi persebaran flora dan fauna mencangkup tentang ketinggian tempat, letak, dan bentuk lahan. Faktor fisiografi berperan penting dalam menunjang keberadaan suatu flora dan fauna. Keempat, faktor biotik, di mana faktor biotik dalam mempengaruhi persebaran flora dan fauna mencangkup tentang faktor yang berhubungan dengan makhluk hidup dan masing-masing memiliki peran, misalnya tumbuhan berperan sebagai produsen, manusia dan hewan sebagai konsumen, dan mikroorganisme berperan sebagai dekomposer atau pengurai. Selanjutnya, contoh-contoh persebaran flora dan fauna. Nah, adapun contoh-contoh persebaran flora dan fauna antara lain yaitu keadaan flora di Indonesia terbagi menjadi 4 kawasan, di mana 1. Flora Sumatera Kalimantan, Jawa Bali, Kepulauan Wallacea, dan Papua. Yang pertama, flora Sumatera Kalimantan, di mana flora khas wilayah Sumatera Kalimantan adalah tumbuhan meranti atau Dipterocarpus dan tumbuhan endemik yang sangat langka seperti bunga padma atau Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai atau Amorphophalus titaneum. Yang kedua, flora Jawa Bali. Iklim di Pulau Jawa dan Bali memiliki banyak variasi, di mana tingkat curah hujan dan kelembaban udara semakin berkurang ke arah timur. Kondisi ini menyebabkan banyak perbedaan vegetasi hutan dari wilayah barat ke timur, yaitu hutan tropis, hutan musim, hutan abana, dan stepa. Ketiga, flora Kepulauan Wallacea, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Timur, dan Maluku. Masuk dalam wilayah Kepulauan Wallacea, iklim pada wilayah ini lebih kering dengan kelembaban udara yang lebih rendah. Vegetasi yang ada pada Kepulauan Wallacea yakni 1. Vegetasi savana tropis di wilayah Nusa Tenggara. 2. Vegetasi hutan pegunungan di wilayah pegunungan di Pulau Sulawesi. 3. Vegetasi hutan campuran di wilayah Maluku yang terdiri dari berbagai jenis rempah-rempah seperti pala, cengkih, kayu, manis, kenari, kayu eboni, dan lontar sebagai tanaman khas di daerah ini. Keempat, flora Papua. Meskipun masuk dalam tipe hutan hujan tropis, tetapi vegetasi wilayah flora Papua lebih bercorak hutan hujan tipe Australia Utara. Daerah pegunungan Jaya Wijaya banyak ditumbuhi vegetasi pegunungan tinggi, sedangkan pada area pantai banyak dijumpai vegetasi hutan bakau atau mangrove. Bagian kedua,
Fauna atau hewan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 daerah yang berbeda, yaitu fauna di bagian barat, tengah, dan timur Indonesia. Bagian A, fauna di Indonesia bagian barat yaitu 1. Mamalia, harimau Sumatera, badak bercula 1, kerbau, banteng, gajah, tapir, kerarau. Hewan reptil, buaya, ular, biawak, terenggiling, tokek, bunglon, kura-kura, burung elang, jalak, merak, kutilang, gagak, burung hantu. Primato orangutan, surli, bekaton. Jenis hewan unggas, serangga, ikan tawar, pesut, sejenis lumba-lumba. Bagian B, fauna di Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Binatang sejenis reptil yang tidak dapat ditemukan di daerah lain atau negara lain, cuma ada di Pulau Komodo dan di Indonesia. Komodo adalah hewan langka yang dilindungi karena habitatnya yang semakin menyempit. Babi rusa hanya terdapat di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah. Anoa, binatang khas Sulawesi. Anoa memiliki ukuran badan yang lebih kecil, mirip sapi. Burung maleo di Sulawesi, monyet hitam di Sulawesi, kura-kura leher ular di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, kuskus di Sulawesi, beruang di Sulawesi. Burung kakatua kecil jambul kuning di Nusa Tenggara Timur. Taunsius primata kecil di Nusa Tenggara Timur. Bagian C, fauna di Indonesia bagian timur atau tipe Australia. Adapun fauna yang hidup di bagian timur yaitu burung cendrawasih, kanguru pohon, burung kakatua putih di Taman Nasional Akatazawe, Lolobatu di Pulau Halmahera. Burung kasuari dibagi 2 jenis yaitu kasuari kardil dan kasuari gelambir tunggal. Mandar gendang burung endemik di Maluku. Selanjutnya, dampak faktor-faktor tersebut terhadap persebaran flora dan fauna antara lain. 1. Dampak faktor iklim berpengaruhi pada persebaran flora dan fauna di mana berbeda dengan wilayah iklim tropis dan wilayah iklim kutub pastinya. Persebaran flora dan fauna sangat berbeda. Kedua, dampak faktor edafik mencangkup bagaimana flora dan fauna tersebut bisa hidup, tumbuh, dan berkembang biak. Ini juga dipengaruhi oleh tekstur, unsur hara, air tanah, pH, suhu, dan gerasi. 3. Dampak faktor fisiografi mencangkup tentang relief, ketinggian tempat dan letak. Jadi fisiografi berdampak pada persebaran flora dan fauna, di mana pertumbuhan hidup flora dan fauna berbeda dengan di dataran rendah dan dataran tinggi. Keempat, dampak faktor biotik yang berpengaruh paling dominan terhadap tatanan kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi. Misalnya, tumbuhan berperan produsen makanan bagi hewan herbivora. Jika tumbuhan sedikit, maka hewan herbivora akan mati dan kelaparan yang akan berpengaruh terhadap keberlanjutan rantai makanan. Hewan berperan dalam persebaran flora dan fauna dengan migrasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah ataupun dalam tulisan, mohon untuk dimaklumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.